Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Yang signifikan nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Kenapa Telkomsel melindungi staf penyebar data Denny Siregar? Ditulis oleh Alifur Rahman. Seperti yang kita tahu, data HP Denny Siregar dibocorkan ke publik, lengkap dengan tangkapan layar konsol hitam. Denny kemudian menuduh Telkomsel lah yang menyebarkan data pribadi dirinya. Sehingga sekarang, semua orang tahu di mana Denny tinggal, nomor KTP, jenis HP, Oppo. Gambar tersebut disebarkan oleh akun Opposit 6890. Dengan bangganya, Opposit menyebarkan gambar tersebut setelah memblur sebagian tulisan di atasnya. Jadi hanya fokus pada identitas Denny Siregar. Apa yang dialami Denny hari ini mungkin kurang lebih sama seperti yang saya alami saat masa kampanye dulu. 3 hari HP tidak bisa digunakan karena terus-terusan ditelepon. Bahkan ada yang menggunakan nomor saya untuk penipuan. Tapi bedanya, Opposit 6890 hanya menyebarkan nomor saya, tidak sampai menyebarkan alamat atau nomor KTP dan jenis HP. Dari 2 pengalaman ini, semula saya menduga bahwa karena HP saya iPhone, jadi lebih aman dari peretasan. Sorry ya Mas Denny, aku nggak ngejek loh. Tapi kemudian saya jadi ingat cerita internal Siewert dengan Telkomsel. Pada tanggal 29 Agustus 2019 lalu, tiba-tiba Siewert tidak bisa diakses dari jaringan Telkomsel. Sampai kami harus ganti DNS, ganti IP, dan force update. Perlu waktu sekitar 1 jam agar Siewert bisa kembali diakses melalui jaringan Telkomsel. Cerita ini memang tidak pernah saya buka sebelumnya, karena sudah jadi bagian dari perjuangan. Kalau dikit-dikit ngeluh, bisa-bisa mirip SBY. Salah. Dari sini saya kembali melihat gambar yang disebarkan oleh Opposit 6890. Secara detail, di setiap sudutnya, memperhatikan semua tulisan yang ada di sana. Dan akhirnya saya menyimpulkan kalau gambar tersebut adalah konsol internal Telkomsel. Dan yang bisa mengakses konsol tersebut hanya orang Telkomsel, minimal level admin. Kalau cuma customer service, tak akan mampu mengakses data ini. Begini saya jelaskan. Konsol internal Telkomsel ini hanya bisa diakses dari kantor Telkomsel, tidak menggunakan jaringan internet, tapi murni jaringan kabel antar komputer. Dan untuk mengakses konsol tersebut, tidak bisa nyelonong masuk kantor dan buka komputer admin. Karena untuk mengakses konsol data konsumen, harus menggunakan kunci fisik atau biasa disebut RSA Secure ID. Bentuknya mirip kunci mobil. Fungsi dari RSA Secure ID ini adalah untuk menghasilkan nomor secara random setiap 5 menit. Gampangnya, jika kalian familiar melakukan transaksi internet banking menggunakan token, kira-kira sistem kerjanya seperti itu. Jadi sebelum transaksi disetujui, kita harus memasukkan nomor yang muncul di token. Jadi misal pun ada orang luar berhasil menyelinap masuk gedung Telkomsel, tahu password dan username log salah satu karyawannya, itu saja tidak cukup. Karena tanpa RSA Secure ID itu, akses ke konsol tidak bisa dilakukan. Yang artinya, data Denny Siregar tidak akan pernah bisa didapatkan. Artinya, untuk bisa mengakses data Denny Siregar, seperti gambar yang disebarkan Opposit 6890 itu, seseorang membutuhkan 3 komponen, username dan password staf admin Telkomsel, serta RSA Secure ID. Pertanyaannya, mungkinkah kita bisa menyelinap masuk ke gedung Telkomsel dan mengakses konsol internal mereka? Tidak bisa. Bisakah RSA Secure ID diretas? Tidak bisa. Maka dengan begini, hampir bisa dipastikan bahwa data Denny Siregar memang disebar oleh staf Telkomsel, minimal level admin. Jadi kalau Opposit 6890 mencitrakan dirinya sebagai hacker, itu hanya omong kosong. Dia mendapat data dari orang dalam. Maka ketika Vice President Corporate Denny Abidin membuat pernyataan bahwa pihaknya memastikan keamanan data, lalu siap bekerja sama dan koordinasi dengan pihak berwajib
terkait dugaan peretasan ini, saya hanya bisa geleng-geleng kepala. Karena nggak perlu polisi, akses log setiap staf itu terdata lengkap. Ada hari, jam, dan bahkan sampai detiknya. Username setiap staf juga berbeda-beda. Jika catatan tersebut dibuka, sudah pasti langsung ketahuan siapa yang mengakses data Denny Siregar, lalu membocorkan ke Opsit 6890. Itu pasti. Jadi kalau pihak Telkomsel bilang siap berkoordinasi, ya itu cuma omong kosong sajalah. Mungkin untuk menjaga kepercayaan konsumen, bisa juga untuk melindungi staf Telkomsel yang pro dengan tindakan teror. Dalam dunia IT, tidak ada keraguan atau kemungkinan, karena semua catatan adalah catatan pasti. Maka kalau Denny mau menuntut Telkomsel, saya sarankan jangan pernah mundur. Tuntut sebanyak-banyaknya, karena nampaknya bahkan malaikat pun tak akan mampu selamatkan Telkomsel dari tuntutan. Terakhir, saya tahu, mungkin beberapa pembaca akan bertanya-tanya, apa iya? Dari mana saya tahu? Hehehe, gini-gini saya pimpinan Seward IT Company. Tak ada yang bisa menyangkal itu. Begitulah kura-kura.